kamu takut dengan dosamu sendiri. Perkenalkan, nama saya Niswa Zahira. Saya kelas 10-5. Saya berasal dari SMA Negeri 22 Bandung. Dahulu kala hiduplah wanita cantik bernama Kasturi. Ia seringkali pergi ke hutan untuk jalan-jalan. Suatu hari, Kasturi bertemu dengan sesosok pria tampan. Kasturi memanggil pria tersebut dengan nama Mas Bambang. Pada akhirnya, mereka saling jatuh cinta. Dan akhirnya mereka memiliki sesosok putri yang bernama Ana. Ana tumbuh menjadi wanita cantik dan pintar. Tapi sayang, hatinya busuk. Dia berbohong kepada orang tuanya. Dia memfitnah teman-temannya. Dia sangat suka melebih-lebihkan sesuatu. Sampai suatu ketika, karma menjemput Ana. Ia meninggal akibat ulahnya sendiri. Ana terkena santet dari orang yang pernah ia fitnah. Di neraka, lidah Ana ditarik, digunting, ditarik lagi, dibakar, ditarik lagi, dimakan oleh teman-temannya di neraka. Jiwa Ana tidak kuat di neraka, sehingga ia balik ke bumi, tempat ia dulu pernah tinggal, yang dimana tempat yang dulu ia tinggali sekarang sudah berubah menjadi pesantren. Ana menangis. Di mana rumahku? Kenapa menjadi bangunan tinggi seperti ini? Sehingga ia menempati pesantren tersebut sampai sekarang. Ana adalah sosok yang cukup mengganggu di pesantren tersebut. Ana pun memiliki panggilan dari anak-anak pesantren tersebut, yaitu Kakak Lijang. Apa itu Kakak Lijang? Yaitu kakak lidah panjang. Lidahnya yang panjang, matanya yang putih sering sekali menakuti anak-anak yang ada di pesantren tersebut. Suatu ketika, ada anak cantik, kita sebut saja Citra. Citra pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil pada jam 2 pagi. Sayangnya, ketika ia keluar dari kamar mandi, ia melihat tali merah panjang menjuntai dari ujung lorong. Citra yang penasaran pun menghampiri tali tersebut.
Citra memegang tali merah tersebut. Betapa terkejutnya Citra ketika ia tahu yang dipegangnya bukanlah tali. Citra ternyata memegang lidah Ana yang sudah panjang penuh dengan darah. Citra terkejut sehingga ia memutuskan untuk berlari ke arah kamar mandi yang awalnya dia tempati. Sehingga azan subuh pun berbunyi. Biasanya ketika azan subuh berbunyi, anak pesantren itu bangun untuk sholat subuh, tapi Citra kebingungan. Citra bingung, ini sudah azan subuh tapi tidak ada yang bangun. Kenapa cuaca malah semakin gelap? Dia takut. Sehingga ia mendengar suara. Citra, Citra, Citra. Citra gak mau ikut sama Ana? Sekian cerita dari saya. Dadah. Ana tumbuh. Citra pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil pada jam 2 pagi. Jam 2 malam udah pagi sih.